kesehatan belum bayar. Arisan sampai di mana nih? Arisan dari bulan 3 sih. Gonjang aja kali sekarang. Nggak tahu kan yang dapat. Bulan ini kayaknya Ibu Meleni yang mau. Emangnya kenapa nggak boleh ngumpul-ngumpul? Tahu tuh nggak jelas. Boleh aja kali ngumpul-ngumpul. Emang kenapa dengan corona? Aja kan corona ya corona. Siapa yang keluar? Iya seru nih. Siapa yang keluar? Ada ya. Oh, ini kok pada nggak pakai masker ya? Bunda yang pernah dengar ada baca himbauan ya? Dengar sih, tapi kan corona ya corona aja. Lagi pula kita kan nggak terjangkit corona. Ngapain takut pakai masker? Bunda takut. Enggak sih ya kan? Kita mah epan aja, ngumpul-ngumpul aja ya kan? Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan himbauan dari Dinas Kesehatan. Jadi gini Mbak Novi, sementara ini kita kan dihimbau tidak akan karena ini merupakan salah satu memutus rantai mata rantai dari penularan ataupun seperti acara-acara kalau kita biasa di sini kan ada karaokean tuh kalau orang nikahan, nah itu kita nggak boleh dulu sementara. Assalamualaikum. Ada ibu. Makasih bu. Tadi saya telepon ibu aktif. Kebetulan HP saya juga lagi oke. Tadi saya juga jalan-jalan nih ke sini. Oh iya ada ibu-ibu pada ramai ternyata mereka arisan. Saya ingin menyampaikan kan kita nggak boleh juga ada acara kumpul-kumpul. Tadi saya belum jelaskan kepada mereka himbauannya seperti apa. Kita tadi dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya kan saya tadi sudah sampai ke tahapan mau mengasih cuci tangan. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Iya bu. Kenapa harus pakai sabun? Mungkin direktur bisa menjelaskannya. Silakan duduk. Makasih ibu. Jadi tadi sudah belajar ya cara cuci tangan yang benar. Kenapa sih kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena sebenarnya yang sekarang lagi marak ini kan virus corona ya. Nah virus corona itu dia dilapisi oleh dinding lemak untuk melindungi bibit penyakitnya. Nah zat yang ada di sabun itu bisa menghancurkan lemak. Jadi diharapkan ya kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lemak yang ada di melindungi virus itu bisa mati dan virusnya bakal mati sehingga juga tidak tertahan oleh tangan karena dibawa oleh air yang mengalir. Begitu alasannya kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun. Ya, ini kan aku mau nanya nih, sama ibu juga kan, kita mau nanya terkait masalah gejala-gejala apa sih sebetulnya yang awal pas kita saat kena corona seperti ini. Oh iya, bisa saya jawab bu, mohon maaf bu. Ya, jadi gejala awalnya itu sebenarnya agak susah dibedakan dengan flu biasa karena pada hari pertama dia sama seperti sakit biasa, kita biasa mengalami demam, batuk pilek. Nah hari kedua itu dia mulai mengalami sesak napas tapi masih ringan. Di hari ketujuh sesak napas dia gejalanya tetap sama walaupun itu kita sudah berusaha untuk minum obat, jaga daya tahan tubuh, dia tidak berkurang. Di hari ke-8 dia makin sesak napasnya, disertai oleh dada yang berat, terasa berat. Di hari ke-10 nanti dia mulai mengalami gangguan pencernaan, sakit perut, diare, mual-muntah. Nah di hari ke-14 itu dia sudah tidak bisa berkurang sama sekali. Kita pusing, mual-muntah, demam, diare, sesak napas, bahkan ada yang bilang kita batuk sampai tidak bisa berkata-kata. Nah makanya kenapa sih pemerintah suruh kita nih berdiam diri 14 hari di rumah? Karena dalam waktu 14 hari itu kita bisa melihat gejala kita ini masuk virus corona atau batuk pilek biasa. Pada penyakit corona ini biasanya lebih khas ya. Jadi penyakit itu dia gejalanya semakin berat. Jadi begitu dia. Nah, kalau kayak batuk pilek biasa kan nggak ada dengan kita cukup istirahat yang cukup, minum vitamin, gitu aja dia sudah bisa sembuh. Kadang juga tersedia sembuh sendiri kalau kita sudah bagus. Beda dengan corona ini dia
dia semakin berat, keluhannya itu semakin berat. Nah, kalau untuk begini nih Ibu Novi kan tidak pakai masker, kan harusnya pakai masker. Tapi maaf Bu, tadi saya cari-cari nih di tas, kehabisan kayaknya tadi habis dikasih habis penyemprotan kan kemarin tadi pagi dulu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita mau keluar rumah harus menggunakan masker. Sebelum masuk rumah kita harus mencuci tangan dengan baik dan menjaga kebersihan. Bukan itu saja, kalau kita dari luar kita harus cuci tangan, jangan pegang kemana-mana, langsung mandi, ganti baju itu kita rendam langsung kita cuci. Ya baru kita bisa ngumpul bersama keluarga yang lain. Ya, bukan cuma jangan lupa itu hal yang itu, jangan cuma cuci tangan. Ini padahal kita sudah melakukan aktivitas di luar nih, ya kan, kontak dengan siapa saja. Yang jelas baju kita, keringat kita kan sudah kemana nih. Masuk rumah cuci tangan aja dengan sabun, tapi baju tidak kita ganti juga itu salah ya. Jadi kita harus langsung kamar mandi, ganti baju yang kita pakai tadi kita rendam langsung kita cuci. Terus kalau batuk sama pilek tadi sudah mau kasih tahu belum Bu? Nah, kalau batuk, kalau kita kan biasanya batuk nih biasa aja. Misalnya saya tidak pakai masker langsung langsung hasim, atau kadang-kadang kita pakai tangan untuk menutup. Sebenarnya pakai tangan itu juga masih salah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Karena harusnya itu kita menggunakan lengan bagian dalam. Kalau misalnya tidak ada masker ya, iya, atau batuk. Karena apa? Karena kan virus corona kan bisa menyebar, bersentuhan. Takutnya misalnya saya terinfeksi virus corona, baru saya bersihin lewat tangan, ketemu misalnya sama Ibu Novi bersalaman, nah itu bisa menular kepada ibu. Kan kita tidak pernah bertemu dengan orang baru tosannya pakai lengan bagian dalam. Tidak pernah kan Bu? Iya, kecuali Ibu rangkulan, makanya tidak boleh berdekatan, harus 1 meter. Kalau 1 meter tidak bisa rangkulan. Berarti habis dong kita ya. Iya, kita tidak boleh berdekatan. Ini kan tadi lewat percikan air liur kita, air udang kita. Jadi makanya kenapa kita kalau batuk ada etikanya batuk tadi. Tadi yang itu kita pakai masker ya. Kalau pakai tisu, ambil tisu tutup ya. Terus kalau sudah ini kita ambil masker, dipakai maskernya supaya semuanya tidak kemana-mana. Oke guys, sampai di sini penjelasan kita tentang virus corona. Semoga Batu Ampar bebas corona. Himbauan kepada masyarakat Kecamatan Batu Ampar untuk bisa menjaga kesehatannya, jangan bersentuhan tangan untuk sementara karena wilayah kita juga rawan karena banyak dari mahasiswa, dari pendatang, dari dinas luar itu juga berpotensi untuk membawa virus corona. Terima kasih kami dari Himpunan Mahasiswa Batu Ampar, Ibu. Kesehatan. Saya mewakili masyarakat Desa Batu Timbulu. Ayo biasakan kita berpola hidup bersih dan sehat. Tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Insya Allah dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat kita semua akan aman dari virus corona. Cegah corona sebelum dia menghabisi kita. Jangan panik. Jangan suka Bersentuhan. Iya. Tetap jaga kesehatan. Jangan suka ngumpul dan pakai masker setiap keluar rumah. Biasakan pola hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan dengan sabun dan berolahraga secara mandiri. Makan makanannya bergizi dan minum 8 gelas air putih sehari. Kurangi aktivitas di luar rumah dan jangan lupa budidayakan etika batu dan bersin. Dibuang sayang, euy.